Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kasih Tuhan. Lagi shalom. Saya percaya semuanya bersuka cita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Allah kita. Sebab Dia Allah sumber kemenangan setiap kita yang percaya, katakan amin. Tepuk tangan sama-sama, come on. Kami puji namamu Yesus. Tuhan, tempat perlindungan setiap kami. Mari sama-sama katakan, saudara. Tuhanlah tempat perlindunganku, tak tertandingi dahsyatnya kuasa-Mu. Kau yang bertahta dan penuh kendali, Kau membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Kau yang bertahta atas segalanya, segala bumi sujud menyembah. Hanya nama Yesus sumber kekuatan.
angkat tangan, katakan. Kau yang bertata atas segalanya, segala bumi sujud. Hanya nama Yesus, sumber. Kekuatanku hanya bersama-Ku takkan goyah, sebab Kau yang berikan kebenaran, berjalan bersamamu. Aku sekali lagi katakan. Kau yang bertata
Allah kita, amin. Haleluya, haleluya. Kami ingin terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Dan tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup memulihkan, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau bekerja dengan cara-Mu yang dahsyat untuk menolong setiap kami. Kami angkat hati kami. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari katakan saudara, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Mari katakan dengan iman, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku. Kau mengubahkan hatiku. Kau tak terbatas Tuhan.
menyatakan saudara, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Yesus Tuhan, Allah yang ku percayai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kami percayai. Shekiria lalamo, kirinia lalamaya sandaraya se. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Hurnia sangkania lalalamo ya she. Ora makania lalalamo, shekiria lalalamo. Haleluya, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Allah yang luar biasa. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang sanggup mengangkat kami. Shekiria ya selalamo, elanakana ya selalamo. Haleluya, ya lalamo ya selalamo. Elamakania ya si lalamo, shirana ya se. Sembah Tuhan, sembah Dia. Hurnia sekiria namo ya sekiria namo. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami sembah, kami muliakan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi kesembuhan. Syadarama ya lalamo, shirinia lalalama ya lalama ya lalama ya lalama ya lalama. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir di tengah-tengah gereja-Mu saat kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, Engkau menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Oh, randa kanamaya sandalaya se. Shikiriya lalalaba lalaba 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 ya si. Shiriya lalalaba ya lalaba 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 lalaba. Oh, rabaya shandalalamo, shikiriya lalalamo, shelalamo lalala. Kau hadir, You are so great, Jesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Now we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Come on, we declare how great is our God. How great is our God. Sing with me,
Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan, how great is our God. Come on, sing with me. You are so great, and all we sing, how great is our God. One more time, sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh menikmati ibadah, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memuji-muji Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan, dan layak disanjung tinggi. Kami tahu saat kami meninggikan Tuhan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Dan kami bersyukur kepadamu karena kami tahu Tuhan, di dalam ibadah kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu memberikan kami kekuatan. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, sehingga kami yang lemah dikuatkan Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau yang memberkati kami umat-Mu ya Tuhan. Biarkanlah sungguh dalam segala pergumulan, setiap umat-Mu memperoleh jawaban yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam studi ya Tuhan, di dalam segala apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberikan jawaban. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kami umat-Mu boleh terus mempermuliakan Engkau dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati untuk gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keluarga ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang boleh menaungi hamba-Mu, sehingga Tuhan Kau terus memberikan kekuatan atas hamba-Mu Pak Niko untuk dapat mengerjakan bagian yang telah Tuhan tetapkan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Tuhan yang terus melimpahkan kekuatan atas Ibu Hermin ya Tuhan untuk menopang hamba-Mu Pak Niko di dalam seluruh pelayanannya ya Bapa. Dan biarkanlah sungguh Tuhan keluarga hamba-Mu ini boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih buat Pak Beni Gunawan sebagai pelaksana harian gembala
Gembala Rayon 2 dan kelima wakilnya ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hambamu, Engkau mengurapi mereka ya Tuhan. Biarkanlah terus Kau tuntun hamba-hambamu Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Ada kekuatan yang terus Tuhan limpahkan, ada sukacita yang terus memenuhi hati mereka, ada perlindungan yang daripada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hamba-hambamu dan seluruh keluarganya, sehingga hamba-hambamu boleh terus setia mengiring Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan buat segenap para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan senantiasa pimpin dan tuntun mereka untuk mereka dapat menyelesaikan segala apa yang Tuhan percayakan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami Bapa. Untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran, kami bersyukur kepada Tuhan. Biar pengurapan Tuhan mengalir ya Tuhan atas pemimpin bangsa kami. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka. Ada kemampuan ilahi yang Tuhan curahkan atas mereka, sehingga mereka dapat mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab ya Tuhan atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan Engkau berkati mereka, bangkitkan semangat yang baru untuk orang-orang pilihan yang boleh untuk bekerja bagi bangsa ini ya Bapa, agar seluruh bangsa ini boleh mengalami ya Tuhan kesejahteraan ya Tuhan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkati ya Tuhan seluruh kabinet yang ada, berkati Kapolri dan seluruh jajarannya, berkati Panglima TNI dan seluruh jajarannya, berkati BIN dan seluruh jajarannya dan semua pejabat pemerintahan dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Biarkanlah sungguh anugerah kemurahan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami dengan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarkanlah sungguh ada damai sejahtera di Indonesia, ada keamanan di Indonesia. Jauhkan bangsa kami dari malapetaka, jauhkan bangsa kami Bapa dari krisis ekonomi, jauhkan bangsa kami dari segala yang jahat. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia, keselamatan-Mu datang atas bangsa kami, pertobatan besar-besaran boleh terjadi atas Indonesia. Damailah Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai ke Pulau Rote. Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakanlah kemuliaan dan kebesaran kuasa-Mu atas bangsa kami ya Bapa. Kami bersyukur buat Indonesia, kami bersyukur buat segalanya ya Tuhan, karena kami tahu Kau tidak akan pernah biarkan dan tinggalkan bangsa ini. Rencana-Mu pasti dikenapi atas Indonesia ya Tuhan, dan lawatan-Mu pasti terjadi atas bangsa kami. Kau membangkitkan generasi Yeremia di era Pentakosta yang ketiga ini, dan Engkau mengurapi anak-anak muda di negeri ini Bapa untuk menjadi berkat bagi bangsa ini Bapa. Kami mengucap syukur buat bangsa kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan Tuhan Kau mengalir atas hamba-Mu dan juga atas setiap kami yang mendengarnya ya Bapa, agar kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Akhir-akhir ini dengan bertalu-talu saya banyak bertanya, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Saya minta agar saya diberi kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan menjawab dengan memberikan firman di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saya terus berseru dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan baru-baru ini Tuhan memberikan tuntunan buat kita melalui pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Secara ringkas, pesan Tuhan kepada kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup,
tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia, Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, bahwa Ia tahu segala pekerjaanmu. Maka demikian juga Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amsal 15 ayat 11 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Terlebih lagi hati anak manusia. Karena itu kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar kita menuruti firman Tuhan. Dan jangan sampai menyangkal namanya. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki agar kita terus menuruti firman Tuhan. Untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal di atas, maka janji Tuhan, yang pertama, pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti itu, di mana mereka terus-menerus menekan kita. Akan Tuhan suruh datang dan berkata, bahwa Allah mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa hari pencobaan itu sudah dimulai dan akan terus makin hebat. Kalau mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi pemenang. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang pemenang ini. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa melakukannya, maka dia disebut sebagai pemenang dan akan ikut dalam pengangkatan. Haleluya! Pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Pada waktu Tuhan ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin.
Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai dengan kitab para rasul, kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus,
Mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Haleluya! Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita ini juga bisa diartikan, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau jadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2026.
tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum juga menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Haleluya! Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tapi tidak bisa dipungkiri, dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Hari-hari ini, banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Maka apabila Injil Kerajaan sudah diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua hari-hari ini, Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berbasaro. Uralala shalala bala 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 bala. Urilala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Oh Jesus, Jesus, curahkan pengurapan buat kami semua ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Kau datang untuk kali yang kedua. Oh rab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 a. Oh ya la. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh rabababababa. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan untuk kita selesaikan, langsung kita minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau. Kami akan masuk
dan perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberitakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan terima kasih, dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Uralala bala 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 bala. Oh uralala bala 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 bala. Uralala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit Tuhan. Membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Oh Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.